Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang lanjutan dari kemarin ya, listrik statis, yaitu sekarang kita masuk ke listrik dinamis. Oke, berbeda dengan listrik statis, listrik dinamis ini biasanya sering terpakai dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Seperti misal kali kita butuh komputer misal baterainya lowbat, kita harus di-charge, terus handphone di-charge. Nah, itu masuk ke listrik dinamis. Jadi ada arus yang mengalir di situ. Kalau kemarin pada listrik statis kita hanya belajar tentang perpindahan elektron saja, tapi kalau pada listrik dinamis yang berpindah adalah arusnya mengalir gitu ya. Kalau kemarin coba kita tulis dulu di sini, kalau kemarin listrik statis hanya berbicara tentang perpindahan elektron gitu ya. Jadi ada elektron yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Tapi kalau pada listrik dinamis kita berbicara tentang arus di sini. Oke, kita coba tulis di sini. Listrik statis ya, seperti sudah kita pelajari pada sebelumnya, statis hanya berbicara tentang perpindahan elektron gitu ya, atau aliran listrik yang tidak berjalan gitu ya, kalau yang kemarin statis gitu. Tapi kalau pada listrik dinamis yaitu berbicara tentang arus listrik gitu ya. Nah, ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Nge-charge HP, terus nonton TV, dan lain-lain, ini berkaitan dengan listrik dinamis gitu. Yang realnya lah, yang kelihatannya. Tapi kalau kemarin kan listrik statis hanya, ada elektron yang berpindah. Elektron kan kita nggak kelihatan ya. Tapi kalau berbicara tentang listrik dinamis nih, arusnya berjalan nih gitu. Bagaimana proses penghantaran arus listrik dari dari pusatnya, dari PLN gitu, terus sampai akhirnya bisa dinikmati di rumah-rumah kita. Nah, lalu bagaimana maksudnya listrik dinamis tadi? Listrik dinamis adalah listrik yang bukan listrik yang bergerak ya, listrik dinamis pokoknya gitu. Nah, arus listrik dinamis ini arus. Jika berbicara tentang listrik dinamis, maka kita membicarakan tentang arus listrik. Nah, seperti ini. Arus listrik berpindah atau mengalir gitu ya, karena sifatnya ini tadi, kalau statis kan hanya berpindah, tapi kalau arus listrik kan mengalir ya. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, maksudnya gimana dari potensial tinggi ke potensial rendah? Nah, pada potensial tinggi ini muatannya atau ininya potensial tinggi banyak positif. Tapi kalau potensial rendah negatif. Gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa arus listrik mengalir dari positif ke negatif gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang arus listrik ini sama dengan hukum alam sebenarnya ya. Pokoknya kehidupan kita di bumi ini segala sesuatunya diatur gitu, mengikuti hukum alam. Positif ke negatif, terus sama seperti aliran air ya. Aliran air kan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah gitu ya. Ini dataran tinggi ke dataran rendah sama. Arus listrik juga gitu, dari tinggi ke rendah. Tapi di sini yang tinggi itu adalah potensialnya. Yang potensial tinggi itu bermuatan positif. Kalau yang
yang potensial rendah bermuatan negatif seperti itu. Oke, jika berbicara tentang arus listrik, nanti kita akan berbicara tentang ada rangkaian listrik paralel. Ini mungkin udah pernah dipelajari di SD ya. Paralel dan rangkaian listrik seri gitu. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Namun pada hari ini kita akan membicarakan tentang arus listrik dulu aja. Nah, jika berbicara tentang arus listrik, lalu bagaimana Miss perhitungannya? Oh, tenang. Pasti ada dong. Kita cek dulu di sini. Kita masuk. Coba kita cek dulu ya. Kalau kalian butuh PPT-nya, PPT-nya sudah bisa share di Classroom ya. Sebenarnya PowerPoint ini sudah bisa share dari awal. Jadi kalau kalian butuh PowerPoint bisa cek di Classroom di bagian materi. Itu kalian bisa lihat itu. Ada. Nah, ini. Tadi ya, aliran muatan listrik positif berasal dari tempat yang potensial tinggi, mengandung muatan listrik positif yang lebih banyak. Jadi positifnya lebih banyak kalau potensialnya tinggi. Terus potensial rendah mengandung muatan listrik positif atau lebih banyak negatifnya mungkin ya. Jadi aliran muatan listrik positif ini mirip dengan aliran air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Seperti itu. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial atau tegangan. Nah, yang biasa kalau di mana ya? Kalau kalian tahu di baterai atau di lampu suka ada tegangannya sekian volt gitu. Nah, ini disebut juga dengan beda potensial. Apabila beda potensial dipertahankan, arus listrik akan mengalir. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke sini dulu nih. Nanti pekan depan kita akan lanjut ke rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Kita masuk ke sini dulu. Ini ada I sama dengan Q per T. Kita pakai ini yang atas saja ya, yang bawah sebenarnya bisa dipakai juga, tapi misalkan coba pakai yang atas dulu. I sama dengan Q per T, di mana I ini adalah arus listrik, Q-nya adalah muatan listrik, terus T-nya adalah selang waktu. Coba kita tulis di papan tulis I sama dengan Q per T. Oke, wait. Ini agak lemot. Oke. Kita coba tulis di sini. I sama dengan Q per T ya. Oke. I sama dengan Q per Q per pernya agak miring nggak apa-apa, per T. Oke, di mana I ini adalah I besar ya. I ini adalah kuat arus listrik. Terus satuannya adalah ampere. Terus Q-nya adalah Q-nya adalah muatan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Muatan satuannya adalah kolom ya. Jadi kalau nanti masih mikrokolom silakan dirubah. Terus T-nya, T kecil sama dengan waktu dalam kurung sekon. Ya, seperti ini. Atau S aja lah. S. Detik ya. Pokoknya kalau waktu itu satuannya detik, kalau masih menit jadi harus dirubah dulu. Ini juga kalau nanti masih mikroampere misal harus dirubah ke ampere. Ini kalau masih mikrokolom harus dirubah ke kolom. Waktunya kalau masih jam atau menit dirubah dulu ke detik gitu ya. Oke, I sama dengan Q per T. Bisa dibuat segitiga. Seperti biasa kita buat segitiga. Ini ya. Segitiga. Nah, itu kegedean. Oke. Terus. Yalah. Oke. Aduh. Sorry. Nah, kalau kita buat segitiga seperti ini, yang di atas adalah apa? Q. Terus yang di sini adalah I. Ini I besar ya. Terus salah.
Gini bos. Aduh. Ini masih agak susah. Jadi apa tadi? Q samping sini adalah I besar. Terus sebelah sininya adalah T kecil ya. Kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya yang ditanya adalah I sama dengan I-nya ditutup atas bagi bawah, Q bagi T. Kalau ditanya Q, berarti Q sama dengan I dikali T. Kalau ditanya T, T-nya ditutup Q bagi I. Yang ditanya yang ditutup atas bawah bagi kanan kiri kali. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini, coba kita contoh soal. Oh, ini dulu ditulis di sini deh, biar nggak bingung. Di sini ya, atas bawah bagi atas bawah dibagi dalam kurung titik 2 jika kanan kiri dikali. Gitu ya. Yang ditanya yang ditutup. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita coba mulai dari soalnya ya, diketahui. Kita coba diketahui, nanti setelah ini ada soal, kalian kerjakan soalnya. Diketahui. Oke. Contoh misal sebuah muatan memiliki sebuah muatan nilainya adalah 6 mikrokolom ini. 6 mikrokolom. Dan arus listrik senilai berapa nih? 4 ampere gitu ya. 4 ampere, 4 A. Berapakah waktu yang diperlukan? Misal kayak gini ya contohnya. Diperlukan. Oke. Berarti ini ditanya apa? Oke, masuk soalnya bukan diketahui. Oke, lagi lah. Muatannya berarti Q sama dengan 6 mikrokolom. Oke, berarti kita rubah dulu ya jadi 6 kali 10 pangkat min 6. Terus apa lagi? Arus listrik berarti apa tadi satuan? Itu ya simbolnya I. Itu sama dengan 4 ampere. Ini ya. Terus yang ditanya adalah waktu, berarti T. Bagaimana tadi mencari T? Balik lagi ke sini, kalau T yang ditanya berarti T ditutup. Oke, T ditutup berarti tinggal Q sama I. Atas bawah kan? Berarti Q dibagi I. Ini Q dibagi I. Oke, coba I-nya I besar. Oke. Ya udah deh masukin. Berarti 6 kali 10 pangkat min 6. Min 6 dibagi 4. Gitu. Udah tinggal hasilin berapa? 6 bagi 4. Sama-sama dibagi 3 gitu ya. Jangan seperti ini deh, bingung kali ini. Diper aja. Diper. Kan T sama dengan Q per I ya. Berarti I-nya sini. Oke. Per I-nya adalah 4 gitu ya. 4. Sama dengan. Nah ini 6 bagi 4 ada yang bisa dicoret. Sama-sama dibagi 2. Iya nggak? Iya aja udah. Dicoret. Terus ini juga coret. Oke, sisanya adalah yang di atas sama-sama dibagi 2 ya. Sisanya adalah 3. Di bawah sisanya adalah sisanya adalah 2. Nah, berarti 3 bagi 2 sama dengan subhanallah. Oke. 3 bagi 2 sama dengan 1,5 gitu ya. 1,5 kali 10 pangkat min 6. Satuannya adalah 1. Nah, ini sebenarnya soalnya agak ngarang sih.
Gak masuk akal. Nah, nanti ini hanya contoh aja ya untuk perhitungannya. Nanti kalian coba buat kerjakan soal yang sudah Miss Eha buat. Nah, soalnya seperti apa? Bentar, soalnya adalah hmm, mana dia sih? Bentar ya. Ini bisa stop shot dulu. Oke, soalnya adalah ini bisa hapus aja ya, kan kalian nanti nyatet bisa di pause-pause. They're all oke. Nah, oke, ini adalah soalnya. Soalnya ada 3. Silakan kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan. Tidak usah ditulis soalnya, langsung jawab, langsung tulis diketahui ditanya, dan jawab dan juga pakai cara. Jangan lupa ada satuan-satuan yang harus dirubah. Jadi kalian kerjakan sampai waktu jamnya habis. Jadi tidak diulur-ulur ya, langsung dikerjakan sampai jamnya habis. Kerjakannya di mana? Kerjakan di buku tulis atau di kertas HVS, dipoto langsung diupload di Google Classroom. Seperti itu. Kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya atau ya boleh tanya di WhatsApp. Seperti itu. Ini soal yang harus dikerjakan. Jadi tugas hari ini adalah kalian mengerjakan soal dikumpulkan saat jam pelajarannya sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.